Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasbal selaku dosen pengampu dari mata kuliah bisnis startup. Di sini saya dan Pak Heri, saya mau Santoso dengan NIM 17076230055 dari S1 Pendidikan Bisnis kelas A angkatan 2023, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan terkait aplikasi yaitu Timeless, yang mana ini merupakan saya ingin memenuhi tugas dari bisnis startup itu sendiri, tugas akhir atau tugas UAS. Jadi yang mana menjelaskan tentang aplikasi pitching, yaitu aplikasi pitching sendiri yaitu Timeless, yang mana aplikasi Timeless ini merupakan sebuah produk berbentuk aplikasi manajemen waktu berbasis AI yang diciptakan buat ngasih kemudahan bagi si mahasiswa ini dalam mengatur waktu jadwal perkuliahan. Kemudian uh, mengatur jadwal kuliahan, tugas, dan kehidupan pribadi secara efisien. Jadi aplikasi ini tuh dihadirkan mempunyai cara kerja dengan mengintegrasikan data akademik dari pengguna seperti kayak jadwal-jadwal kuliah dan juga tugas-tugasnya langsung dari kampus gitu. Yang mana tentunya aplikasi ini yang dirancang nantinya bakal kerjasama dengan berbagai pihak kampus yang berbagai pihak kampus biar lebih terjamin gitu keamanan dan juga data dari si penggunanya itu. Nah, selain itu juga Timeless ini itu pakai kecerdasan buatan atau AI kayak TensorFlow, yang mana itu sebuah pustaka open source yang khusus dirancang untuk mempermudah pembagian model machine learning dan deep learning. Lalu di sini juga ada slogan dari aplikasi Timeless itu sendiri, yaitu Make Your Time Be Wise. Nah, di sini ada beberapa anggota dari uh, pendiri dari aplikasi Timeless ini, yaitu di sini ada saya Muhammad Santoso sebagai CEO, lalu kemudian ada Tegar Primadian sebagai CTO, kemudian ada Muhammad Ilham itu sebagai CFO, kemudian ada Muhammad Rizky Sawal Fahri itu sebagai CMO, dan Diki Setiawan sebagai CEO. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian permasalahannya, yaitu mengapa mahasiswa itu kesulitan dalam mengatur waktunya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini perbandingan jumlah mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikannya. Nah, jadi di sini ada dari jenjang S1 itu dia tuh paling tinggi, yang mana dia menyentuh angka 8.291.058. Kemudian diikuti oleh mahasiswa dari D3 yaitu 544.238. Kemudian ada mahasiswa dari S2 yaitu 379.615. Kemudian ada selanjutnya itu ada mahasiswa dari D4 yang mana dia itu menyentuh angka 355.507, dan ada dari profesi tiga yaitu menyentuh angka 321.436. Kemudian ada di jenjang pendidikan S3 itu ada 67.208. Kemudian ada di mahasiswa dari D2 itu ada 2.767, dan mahasiswa D1 itu ada 2.171. Dan perbandingan di jumlah mahasiswa berdasarkan status. Nah, jadi sini yang paling tinggi itu menyentuh di angka 4.963.114, yaitu dari mahasiswa yang aktif. Nah, masuk ke permasalahannya. Oke, karena di sini tuh kenapa mahasiswa itu mengalami kesulitan dalam mengatur waktunya. Nah, jadi di sini kita ada beberapa data itu kita dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi yang pertama itu sudah pasti beban tugas yang menumpuk, yang mana di sini tuh kita menganalisis itu mendapat data sebesar 25%. Karena kebanyakan siswa itu menunda-nunda dan juga lebih senang mengerjakan tugas-tugas itu di akhir atau
ketika mendekati deadline. Seperti ketika hamil satu deadline atau dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang memang suka sekali mengerjakan itu dalam bentuk SKS atau sistem kebut semalam ataupun sistem kebut sejam. Nah, kemudian itu ada yang selanjutnya itu ada di kebiasaan menunda-nunda suatu pekerjaan itu menyentuh angka 23%. Nah, di sini juga banyak banget nih mahasiswa yang emang bener-bener suka banget nunda-nunda pekerjaannya. Kayak misalnya ngegampangin gitu lah istilahnya. Jadi mereka tuh kayak ntar aja deh tugasnya gampang ini, ntar aja deh tugasnya masih lama ini. Itu loh. Nah, itu jadi suatu alasan itu kenapa Mas itu susah banget buat ngatur waktunya. Kemudian itu ada di uh, kemudian itu ada distraksi media sosial yang mana itu menyentuh angka 19%. Nah, jadi karena kita itu kan hidup berdampingan dengan teknologi ya. Itu yang mana kita juga pasti suka banget, bahkan bukan suka lagi sih, emang udah jadi kayak pendamping hidup gitu buat si media sosial ini buat kita kan. Dan juga pasti di mana media sosial itu bakal ada yang namanya notifikasi-notifikasi yang memang notifikasi ini menginfo-info entah itu info yang memang berguna ataupun tidak ke si penggunanya ini. Nah, jadi ketika kita dalam mengerjakan tugas itu pasti ketika ada info dari media sosial atau notif dari media sosial kita bakal terdistract. Gampang banget itu. Udah emang bukan rahasia umum lagi. Kemudian itu yang kemudian itu ada kurangnya perencanaan harian itu menyentuh di angka 80%. Nah, di sini juga banyak banget nih mahasiswa yang memang mereka itu kayak apa ya modelnya? eh Hidup tuh berjalan aja gitu ya udah tanpa ada yang namanya perencanaan ya. Padahal perencanaan itu penting banget nih. Kayak misalnya buat ngatur waktu kita. Kayak misalnya kita pagi harus ngapain, terus juga siang harus ngapain, kemudian harus ngapain dan harus ngapain gitu loh. Itu tuh jarang banget maksudnya emang kayak gitu. Mereka lebih mentingin kayak ya udahlah nih mah paling uh, sebentar juga kelar, terus juga tanpa memikirkan waktu yang memang bakal dia habisin buat ngerencanain sesuatu yang bakal dia lakuin. Nah, yang selanjutnya itu ada bekerja part-time, mana di sini menyentuh angka 15%. Nah, kalau yang memang ini, itu kebanyakan dari mahasiswa yang memang melakukan kerja paruh waktu atau kerja part-time. Jadi mereka sedikit kesulitan buat ngebagi waktu antara tugas kuliahnya atau kewajiban di kuliahnya dan juga di kewajiban di pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya ini ada uh, beberapa fitur-fitur yang ada di aplikasi Tamus itu sendiri. Yang pertama itu ada fitur dari StayShop, di mana dia bakal dengan siap membantu untuk fokus dengan kegiatanmu. Kemudian ada Smart Planner, yang mana dia berkegiatan lain dengan slogan atau apa tuh nama sebutannya, istilah, itu berkegiatan lain yang mana dia nggak takut dengan jadwal yang berantakan. Kemudian ada time sync itu dengan atur jadwal tugasmu dengan sistem pengguna lain. Lalu kemudian ada task fokus, yaitu raih hadiah menarik untuk penyemangat kegiatanmu. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu kita ada di Strange. Uh, di di Strange ini itu ada fitur memang terorganisir dan juga mudah digunakan buat pemula gitu. Nah, jadi si Tamas ini tuh nawarin fitur-fitur yang terorganisir dengan baik sehingga memudahkan si mahasiswa ini dalam mengatur jadwal dan prioritas tugas secara sistematis juga. Aplikasi ini juga didesain dengan antarmuka yang gampang buat dipahamin gitu buat si para pemula sehingga si mahasiswa yang memang baru sekalipun
itu bisa make tanpa perlu waktu belajar yang lama. Kayak misalnya nggak perlu kayak belajar-belajar atau nganalisis-nganalisis dari aplikasi ini cara pakainya gimana, cara pakainya gimana, terus nih kok bisa begini kenapa gitu loh. Dan juga yang kemudian itu ada kerjasama dengan kampus untuk data jadwal yang akurat. Jadi di sini kita bakal kolaborasi dengan beberapa institusi atau kampus yang memang mungkinin integrasi jadwal akademik itu langsung gitu ke aplikasinya sehingga si mahasiswa ini bisa dapat informasi yang relevan dan juga up to date. Nah, yang kedua itu ada witness yang dimana di sini tuh bergantung pada kampus untuk input data dan juga update. Nah, jadi karena memang tingginya ketergantungan si aplikasi ini terhadap si kampus, jadi pengguna itu bisa menjadi bukan maksudnya kita tuh bakal apa ya bergantung pada kampus itu jadi kita yang nungguin kampus kalau misal ada update apapun atau ada info-info apapun gitu. Jadi kita nggak bisa ngupdate sendiri tanpa adanya pergerakan dari si kampus itu sendiri. Nah, yang kemudian itu ada opportunity, yang dimana di sini belum ada aplikasi serupa di pasar. Jadi karena memang di sini belum ada aplikasi yang mirip, itu di sini kita bakal minim pesaing gitu dengan konsep yang memang serupa di pasar kita. Jadi dengan membuka peluang besar bagi TimeWise buat jadiin si aplikasi TimeWise ini pilihan utama atau prioritas buat si mahasiswa. Nah, kemudian itu ada kampus-kampus yang memang makin digital dan juga punya potensi pengguna yang besar. Nah, karena kita memang hidup di zaman berdampingan dengan teknologi. Jadi, karena memang dunia kampus yang semakin digital juga, itu tren digitalisasi di lingkungan kampus itu jadi faktor pendukung gitu buat mengadopsi aplikasi manajemen waktu kayak si TimeWatch ini. Sehingga si potensi buat pertumbuhan pengguna dari aplikasi TimeWatch ini juga bisa gede banget. Kemudian itu ada Tricks, di mana perusahaan besar bisa bisa juga buat fitur serupa dan juga bisa menjadi pesaing kita atau kita bakal bersaing dengan aplikasi uh, perusahaan besar ini kalau misalnya dia bikin suatu aplikasi yang sama-sama kita. Jadi perusahaan yang besar itu bisa aja ngebuat fitur yang serupa. Terus juga perusahaan teknologi besar itu bisa gampang banget buat ngembangin fitur sejenis dan memanfaatkan sumber daya mereka buat ngerebut pasar yang sama sehingga kita tuh bisa jadi istilahnya tuh meningkat gitu dalam persaingannya. Nah, kemudian di sini ada potensi pasar yang dimana yang pertama itu ada mahasiswa S1 sampai S2 yang memiliki permasalahan kurang baik dalam mengatur waktu. Nah, karena memang di sini tercantum mahasiswa S1 yang atau sampai S2, jadi kenapa kita milih mahasiswa S1 sampai S2 karena uh, yang sering terlihat itu banyak banget mahasiswa yang memang baru banget jadi mahasiswa itu kayak bingung banget gitu buat ngatur jadwal kayak misalnya uh, jadwal waktu buat belajarnya kapan terus juga buat tugasnya kapan kemudian buat ngerjain kayak proyek-proyek UAS kapan proyek-proyek UAS atau UTS itu kapan dan juga kapan buat mengatur waktu buat kayak refreshing atau mungkin main dengan teman-teman. Nah, itu juga bisa jadi permasalahan bagi si mahasiswa S1 sampai S2 ini. Kenapa kita nggak nargetin ke S3? Karena menurut kita itu di mahasiswa S3 ini pasti mereka udah punya time manajemennya sendiri yang bahkan bisa mereka penuhin meskipun itu bikinan mereka. Kalau semisal di S1 atau S1 sampai S2 itu kebanyakan memang yang orangnya itu agak pelin-pelan gitu. Mereka udah ngejadwalin kayak jam berapa sampai jam berapa tuh harus kayak gini, jam berapa sampai jam berapa tuh harus kayak gini, dan itu pun nggak kelaksana gitu. Lalu kemudian tuh perguruan tinggi ataupun institut pendidikan. Nah, karena memang kita itu aplikasi time management,
itu pasti kita juga menyangkut dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa itu pasti ada di dalam perguruan tinggi ataupun institusi pendidikan. Nah, jadi kita juga bakal nargetin beberapa eh, apa kayak bukan nargetin sih, lebih tepat kayak pasar kita tuh di perguruan tinggi ataupun institusi pendidikan kayak gini. Oke, untuk targetnya itu ada beberapa fitur dari eh, time focus itu sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya stay sharp. Nah, tadi sudah beberapa memang ini udah saya sebutkan barusan, tapi belum jelas secara detail. Baru saya sebutkan mengenai namanya dan juga eh, apa ya istilahnya tuh kayak slogannya lah. Nah, jadi di fitur dari stay sharp itu sendiri, itu yang pertama itu ada yang namanya ya mohon maaf, jadi untuk fitur dari timer itu sendiri yang pertama itu ada namanya stay sharp. Nah, jadi dia itu sebagai penjaga penjaga fokus. Jadi dengan fitur ini itu si mahasiswa atau pengguna itu bisa kebantu dalam memblokir notifikasi yang memang bisa mengganggu mereka gitu. Biar biar mereka tuh bisa lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan yang memang udah dijadwalin tanpa terkenanya distraksi nantinya. Nah, yang kemudian itu ada task fokus, yang mana dia tuh pemberi tugas. Jadi task fokus ini itu mereka bakal kayak ada fitur gamenya gitu. Nah, terus mereka bakal ngasih poin virtual buat setiap tugas yang memang mereka udah selesain. Yang mana itu bisa dipakai buat sebagai motivasi dan juga penghargaan diri mereka sendiri. Lah, kemudian itu ada yang namanya fitur time sync, di mana ini penyinkronan uh, jadwal antar pengguna. Nah, jadi fitur time sync ini bisa memfasilitasi pembagian jadwal dan juga tugas kelompok mereka dalam satu timeline terpadu. Terus juga bisa mudahin koordinasi antar pekerjaan mereka itu dalam eh uh, malah memudahkan koordinasi antar antar tugas atau antar pekerjaan gitu dalam satu anggota kelompok. Nah, yang kemudian itu ada yang namanya smart planner, di mana itu ini pengingat jadwal penting. Nah, jadi di sini jadwalan otomatis yang bisa maksudnya yang mudahin banget si mahasiswa ini buat ngatur waktu atau ngatur jadwal harian dan mingguan secara efisien berdasarkan prioritas dan juga deadline-deadline yang sudah mereka tetapkan. Oke. Nah, kemudian di sini ada bisnis model dari kami yaitu ada freemium. Yang pertama itu fitur gratis yang mana itu sudah pasti ada di aplikasi kita karena kita pasti bakal ngasih yang namanya fitur gratis. Itu ada beberapa memang yang ada beberapa fitur yang memang kita gratiskan untuk mahasiswa atau pengguna ini bisa mengakses. Kemudian ada beberapa fitur berbayar yang mana di sini ada beberapa tambahan fitur yang bisa digunakan atau mungkin bisa lebih menguntungkan ketika si pengguna ini menggunakan fitur berbayar. Kemudian ada free trial 1 minggu. Lalu kemudian itu ada kampus mendapatkan potongan harga. Nah, jadi ketika kampus ini bekerja sama dengan kita, itu bakal dapat diskon gitu, dapat potongan harga yang mana itu bisa menguntungkan bagi si pihak kampus dan juga si pihak mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian itu ada di bagian iklan. Nah, di bagian iklan ini kita menggunakan media sosial karena memang di media sosial ini kan kalau semisal kita mengiklankan suatu produk ataupun suatu hal yang memang kita ingin besarkan itu pasti bakal gampang banget growth-nya atau bakal gampang banget berkembangnya. Nah, juga kita sini menggunakan influencer yang mana uh, influencernya ini berkaitan dengan pendidikan gitu, seperti Jerome Pauline dan juga masih banyak yang lain influencer-influencer yang masih berkaitan dengan pendidikan. Nah, kemudian ini ada financial analysis itu di sini kita memproyeksi pendapatan kita selama 1 tahun. Nah, jadi yang pertama itu kita memproyeksi biaya operasional kita per tahun untuk pengembangan aplikasi atau development dan update seperti update-update software atau info terbaru itu kita
estimasi di 60 juta. Kemudian untuk cloud and server seperti AWS, Firebase, NAP itu kita targetin di 30 juta. Untuk gaji tim inti 5 orang per bulan itu 180 juta. Untuk marketing dan manajemennya itu kita taruh di 25 juta dan legalitas dan juga izin kita di 5 juta. Jadi dengan semua beberapa apa namanya penjelasan-penjelasan yang tadi itu ada pengembangan aplikasi, cloud server dan lain-lain itu kita total jadi dapat di angka 300 juta. Nah, untuk apa namanya? Untuk melakukan balik modal itu kita juga ngeproyeksi yaitu yang ada dua jenis. Itu ada paket premium masuk bulanan yaitu dengan kita targetkan itu di 1000 mahasiswa. 1000 mahasiswa di harga 39.900 itu dikali 12 bulan. Itu kita menentu di angka 478 juta 800 ribu. Yang kedua itu ada di paket kampus yang mana kita tuh sebenarnya itu ada 3 paket, itu yang standar, pro dan juga enterprise. Nah jadi sini kita targetkan itu 2 kampus. Misal itu kita taruh di angka 75 juta, jadi kali dua itu karena memang kita targetkan 2 kampus itu menentu di harga atau di angka 150 juta. Nah kemudian untuk paket pro ini kita menargetkan di 2 kampus juga itu di angka 140 karena memang 2 kampus jadi kita taruh di sini dengan 280 juta. Nah, kemudian untuk paket enterprise itu kita targetkan cuma 1 kampus, itu di angka 145 juta. Jadi total pendapatan kita selama 1 tahun dari paket premium masa bulanan dan juga paket kampus itu kita dapat di angka 1.053.800.000. Dengan laba bersih kita bakal dapetin itu 753.800.000 dengan BEP-nya itu 3,98 atau 4 bulan dengan NPV 3 tahun selama 3 tahun dan dengan diskon 12% itu kita bakal nyentuh di angka 1.560.500.409 dengan IRR 297%. Nah, jadi di sini juga ada beberapa kompetitif analisis yang mana kita membandingkan dengan beberapa aplikasi seperti Google Calendar, terus juga Notion, To-Do List Planner, TimeTune, dan juga TimeWise yang mana ini merupakan aplikasi dari kita sendiri. Jadi untuk otomatisasi jadwal kegiatan pengguna itu semua aplikasi itu ada ya, karena memang di sini tuh hampir sama dengan aplikasi TimeWise itu sendiri, tetapi untuk di faktor terintegrasi dengan pihak kampus, kemudian analisis kebiasaan pengguna, berbasis AI dan TensorFlow, fitur gamifikasi, dan juga menyediakan timeline yang bersamaan dengan pengguna lain, itu kebanyakan memang TimeWise doang yang punya. Jadi kita di sini memberikan beberapa kelebihan di dalam aplikasi TimeWise ini sendiri. Kemudian itu ada roadmap dari aplikasi TimeWise ini, yaitu di kuartal pertama itu pengembangan awal di sekitar uh, Januari sampai Maret, yang mana kita itu pasti awalnya itu bakal ngeriset pasar. Kira-kira mahasiswa mana atau kampus mana nih yang sekiranya bakal kita targetin buat ngenalin aplikasi kita gitu. Kemudian kita bakal ngedesain UI dan UX buat prototype dan juga wireframe. Kemudian kita bakal ngembangin fitur awal. Lalu kita bakal ngelakuin uji coba secara internal, yaitu kita bakal uji coba dulu di lingkungan kita sendiri, yaitu di Universitas Negeri Jakarta. Nah, kemudian kita bakal ngebangun atau memperbesar media sosial kita ke masyarakat luas. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngelakuin branding media sosial dan kemudian itu kita bakal melakukan pendekatan dengan kampus dan juga mahasiswa buat memperkenalkan dan juga memperluas jaringan atau apa namanya memperluas pengetahuan orang-orang mengenai aplikasi
kegunaan dari aplikasi kita. Nah, kemudian itu ada di kuartal 2 ya, yaitu beta launch itu di sekitar April sampai Juni. Itu kita bakal beta testing terbuka di beberapa kampus. Nah, jadi kita di sini nargetin beberapa kampus yang memang itu top 10 lah, top 10 PTN di Indonesia seperti UGM, UI, Brawijaya dan lain-lain. Nah, kemudian kita bakal ngasih penambahan 4 fitur utama dari yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada stay sharp, terfokus, dan lain-lain. Di sini juga bakal ada feedback loop dari pengguna awal, karena kita di sini yang namanya aplikasi startup ya, atau aplikasi awal baru ngebangun, kita pasti juga butuh feedback dari mereka buat ngembangin beberapa hal yang memang ada di aplikasi kita. Terus juga kita bakal mulai mengintegrasikan dengan kita mulai integrasi dengan akademi kampus. Lalu selanjutnya itu kita bakal ngelakuin promosi awal, yaitu campaign sosmed dan juga webinar. Nah, kemudian itu kita di kuartal 3 itu yaitu launching version 1.0 itu di Juli sampai September. Nah, jadi kita bakal nge-launching website resmi kita di internet. Kemudian kita bakal nambahin beberapa fitur baru, lalu kita bakal mengaktifasi freemium dan juga premium, yang mana tadi itu bisnis model kita. Kemudian kita bakal mulai mengakuisisi pengguna lewat pengguna atau mahasiswa yang memang menggunakan aplikasi kita itu melalui event kampus dan juga si influencer yang tadi sudah saya jelaskan di bisnis model. Nah, kemudian kita bakal ngebangun komunitas dari si aplikasi TimeWest dengan beberapa mahasiswa pengguna dari aplikasi TimeWest ini sendiri, dan juga kita bakal membuat laporan produktivitas mingguan. Nah, kemudian itu di kuarter 4 itu scale up dan juga kemitraan, yang mana itu dari bulan Oktober sampai Desember. Pertama itu kita bakal nawarin kerjasama ke pihak kampus. Yang tadi sudah kurang lebih saya jelaskan itu terkait top 10 PTN. Tapi yang pertama itu kita bakal kerjasama dengan kampus atau dengan lingkungan kita sendiri, yaitu dengan ONJ. Kemudian kita bakal mulai onboarding kampus mitra. Terus juga kita bakal ningkatin sistem AI yang ada di aplikasi Tamas ini. Terus juga kita bakal mengintegrasikan Tableau buat insight produktivitas. Kemudian yang terakhir tuh kita bakal evaluasi secara keseluruhan di tahun pertama. Nah, sini juga ada paket individu yaitu premium reguler. Nah, sini ada dua paket, yaitu maksudnya ada dua jenis dalam paket individu ini, yaitu bulanan dan juga di paket bulanan ini kita kasih harga di 39.900. Kemudian di kedua itu ada paket semester, itu kita kasih di harga 199.900. Nah, oke, untuk selanjutnya itu kita bakal ada paket kampus, yang mana sini tuh bisa berintegrasi dengan Siaka, terus juga dashboard kampus, dan pasti dapat yang namanya webinar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, yang pertama itu ada paket standar, yang mana kita di sini menargetkan uh, dengan kapasitas di paket standar ini memiliki kapasitas di 5.000 mahasiswa, lebih dari 5.000 mahasiswa. Jadi ketika kampus membeli paket dari kita yang mana paketnya ini standar, itu hanya sekitar kurang dari 10.000 mahasiswa. Jadi nggak terlalu banyak di sini. Nah, untuk paket standar ini sendiri itu apa namanya, ada beberapa hal yang memang bakal didapetin di paket standar ini, yaitu akses akses semua fitur premium, kemudian juga integrasi zakat yang tadi yang di kiri ini, kemudian ada dashboard kampus. Tapi di dashboard kampus ini cuma hanya sederhana, nggak yang terlalu gimana-gimana.
kemudian dapat branding kampus di aplikasi, dan mendapatkan webinar atau seminar selama 1 kali, sebanyak 1 kali. Nah, kemudian tuh kita masuk di paket pro, yang mana di paket pro ini ketika kampus membeli paket pro itu eh, si kampus ini cuman bisa ngasih apa namanya keuntungan itu ke 10.000 sampai pokoknya dari 10.000 sampai kurang dari 20.000. Nah, jadi di sini kita kasih harga di 80 juta sampai 140 juta. Oh ya, mohon maaf, tadi di paket standar itu kita kasih harga di 37.500 sampai 75 juta. Nah, untuk di paket pro ini kita kasih keuntungan yaitu berupa akses semua fitur premium seperti paket standar, tapi dan kemudian itu kita juga bakal ngasih integrasi Siakat. Nah, kemudian itu kita bakal ngasih dashboard juga, tapi di paket pro ini kita bakal ngasih yang lebih detail dari si paket standar, yang mana tadi kan di paket standar ini cuman dapat dashboard kampus yang memang sederhana, yang cuma sederhana. Nah, kemudian dapat branding kampus di aplikasi itu sama seperti uh, pakai standarnya, dan kemudian di sini di paket pro ini kita juga dapat webinar atau seminar. Cuman di paket pro ini kita dapat uh, si pengguna bakal dapat webinar atau seminar sebanyak 2 kali, dan juga ada fitur tambahan yaitu fitur reminder berbasis lokasi. Nah, kemudian itu ada paket enterprise. Ini di rentang harga 145 juta ke atas. Nah, buat di paket enterprise ini, kalau semisal si pihak kampus ngebeli paket enterprise, itu pasti semua mahasiswa bisa mengakses, semua mahasiswa itu bisa mengakses fitur-fitur yang memang kita kasih di paket enterprise ini, seperti akses semua fitur premium, kemudian integrasi siakat, sama seperti pro, dashboard lebih detail. Tapi ini di sini dashboard fitur itu maksudnya lebih detail dari si yang pro, bukan sama aja kayak yang pro gitu loh. Terus branding kampus di aplikasi sama seperti paket pro, webinar atau seminar 2 kali sama, dan juga di sini beberapa fitur tambahannya itu kita bisa request custom fitur. Kemudian ada pelatihan perawatan server dan hak eksklusif buat kolaborasi event. Nah, untuk di sini ada beberapa tampilan dari aplikasi kita, beberapa tampilan utama dari aplikasi itu. Yang di kiri itu tampilan pas di website resminya. Nah, kemudian untuk yang di kanan itu untuk tampilan ketika kita memasuki aplikasi dari aplikasi si Timeless ini sendiri. Nah, oke, mungkin cukup sekian beberapa penjelasan dari saya mengenai aplikasi Timewise, yaitu aplikasi yang memang berbasis aplikasi manajemen waktu berbasis AI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.